Hai, kembali lagi di Seka Story. Kali ini di Seka Story akan membahas drama Korea yang bisa buat kalian susah tidur tentunya. Drama Korea ini berjudul Masquerade Romance. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk alur ceritanya. Pada suatu hari, seorang ahli gizi yang baru saja masuk di sebuah kantor ditugaskan untuk menyiapkan makanan direkturnya selama 3 kali sehari. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan lancar. Pasalnya, sang direktur lagi dan lagi menolak hasil makanan dari sang ahli gizi tersebut. Hal tersebut pun terus saja berulang, sampai keesokan harinya, saat sang ahli gizi memasakkan makanan untuk sang direktur, dia tidak sengaja melihat seorang utusan atau seorang karyawan membuang makanan yang dibuatkannya untuk direktur. Sang ahli pun langsung saja mendatanginya dan menanyakan kenapa makanannya sampai dibuang. Saking kesalnya sang gizi pun langsung marah-marah terhadap direkturnya itu. Hal tersebut pun tidak sengaja didengar oleh sang direktur. Namun tiba-tiba sang direktur kaget ketika melihat paras wajah sang ahli gizi tersebut. Wah, kenapa ya sang direktur kok tiba-tiba kaget? Penasaran nggak? Kalau penasaran, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lanjut terus untuk ceritanya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari Seka Story. Setelah mendengar hal tersebut, Cha Jin-wook yang merupakan direktur dari perusahaan tersebut mencari tahu tentang informasi ahli gizi itu. Setelah mengetahui identitas sang ahli gizi, sang direktur sempat merempas not yang dituliskan oleh sang gizi tersebut dengan raut muka geram. Tidak hanya itu, Cha Jin-wook juga menjahili ahli gizi tersebut dengan menyuruhnya memasak sesuai daftar keinginannya. Adegan pun beralih ketika Yumi sang ahli gizi bertukar pesan dengan temannya di HP. Tiba-tiba dia tidak sengaja mengirimkan pesan ke Cha Jin-wook yang isi pesan tersebut merupakan isi umpatan terhadapnya. Saking paniknya, Yumi lari berinisiatif menemui direktur Cha untuk meminta maaf. Setelah berada di ruangannya, Yumi kaget melihat paras dari direktur Cha, hingga tidak bisa berkata-kata dan langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Adegan pun beralih ke 3 tahun yang lalu. Sebenarnya Cha dan Yumi pernah bertemu, bahkan pernah melakukan hal gila bersama. Namun saat itu, mereka tidak saling mengenal identitas mereka masing-masing. Sampai di saat mereka pergi bersama di sebuah pantai, mereka keluar kendali dan melakukan hubungan satu malam. Keesokan harinya, Yumi yang sadar terlebih dahulu memilih meninggalkan Cha di mobil tersebut. Sampai ada segerombolan ibu-ibu yang melihat Cha di dalam mobil tersebut. 3 tahun pun berlalu. Kini Cha adalah seorang direktur sebuah perusahaan besar, dan Yumi sendiri merupakan ahli gizi dari perusahaan tersebut. Setelah mengetahui identitas masing-masing, mereka pun saling memikirkan dan mengingat kejadian pada tahun yang lalu. Karena posisinya sebagai direktur, Cha memanfaatkan hal tersebut untuk mendominasi Yumi. Adegan kembali lagi di mana Cha sengaja membawa mobil yang sama yang pernah dinaikinya dengan Yumi. Tidak hanya itu, Cha meminta Yumi memasak yang sesuai disajikan dengan anggur di ruangannya. Hal itu pun sontak membuat Yumi membayangkan hal yang terjadi 3 tahun yang berlalu itu. Karena terus dipojokkan, akhirnya Yumi pergi meninggalkan ruangan Cha dengan wajah yang memerah. Kejailan Cha semakin merajalela dan membuat Yumi meledak dan mengatakan semua kekesalannya kepada Cha. Hingga pada akhirnya, Cha menanyakan alasan mengapa Yumi meninggalkannya waktu itu. Dan betapa tidak terduganya jawaban Yumi ketika ia mengatakan bahwa itu hanyalah hubungan semalam. Sepertinya Cha yang sudah jatuh hati kecewa mendengar ucapan Yumi, hingga akhirnya ia memutuskan untuk minum ditemani oleh sekretarisnya. Adegan diperlihatkan lagi Yumi yang membawa makanan ke ruangan direktur dengan memikirkan kata-kata untuk meminta maaf. Tapi ketika dia masuk, sontak ia kaget
melihat Cha sedang dipeluk oleh seorang wanita hingga membuatnya memutar balikan badannya kembali keluar ke ruangan itu. Namun belum sempat ia melangkah kaki keluar dari ruangan itu, Cha memanggil Yumi dan menyuruhnya masuk. Perasaannya pun kini sangat campur aduk, dan hal itu terbawa sampai dia pulang. Keesokan harinya, wanita yang memeluk Cha dari belakang datang ke dapur tempat Yumi bekerja dan mengatakan bahwa Yumi harus mengirim foto makanan yang ia berikan kepada Cha. Dilanjutkan dengan ia mengatakan bahwasannya ia ingin belajar menjadi istri yang baik. Hal tersebut pun langsung ditolak oleh Cha yang tiba-tiba datang ke dapur. Semua orang hanya diam karena kaget mendengar pernyataan itu. Terlebih lagi ketika Cha menarik tangan Yumi sembari merangkul Yumi dan berkata bahwa dia akan memakan makanan yang dibuatkan Yumi saja. Kemudian menarik tangan Yumi keluar untuk makan bersama di sebuah restoran. Wah, udah melting belum nih guys? Esok harinya, Yumi diperintahkan oleh Cha untuk menyiapkan makanan di rumahnya. Namun saat itu Yumi sedang mengurusi adiknya. Akhirnya Yumi memutuskan untuk membawa sang adik ikut dengannya ke rumah Cha. Saat Yumi sedang fokus memasak, tiba-tiba adik Yumi pergi ke ruangan yang ternyata itu adalah ruang kerja Cha. Saat itulah adik Yumi tidak sengaja merusak sebuah kotak yang ada di meja kerja Cha. Karena sangat takut, Yumi tidak berani mengatakannya kepada Cha. Malam harinya, Cha mendapati kotak yang ada di meja kerjanya itu rusak. Dia amat frustasi ketika membayangkan Yumi tahu apa yang ada di dalam kotak tersebut. Akhirnya, Cha menemui Yumi di kediamannya. Saat menemuinya, mereka saling salah paham dan mulai membuat kegaduhan. Tiba-tiba, teman Yuni datang menghampiri Yumi dan Cha melerai pertikaian itu. Saat itu dia juga mengatakan bahwa Yumi adalah kekasihnya. Cha yang mendengar hal tersebut langsung pergi meninggalkan Yumi dengan perasaan kacau. Namun dia tidak kehilangan akal. Pada malam berikutnya, dia sengaja menyuruh Yumi untuk lembur di kantornya, sembari memerintahkannya untuk menyiapkan makanannya. Karena kecemburuannya yang tak terbendung, dia pun mengambil novel yang penulisnya merupakan teman Yumi untuk menjadikannya sebuah tatakan ramyeon yang sedang ia makan. Melihat hal itu, Yumi merasa aneh dan mempertanyakan kepada direkturnya itu. Cha pun lagi-lagi mengelak serta mengganggu Yumi kembali hingga Yumi lagi dan lagi cegukan. Karena lelah, Yumi akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan di sana ia bertemu sahabatnya dengan adiknya. Di sini kita bisa lihat bahwa sahabat Yumi sebenarnya menyukai Yumi, namun ia tidak berani untuk mengungkapkannya kepada Yumi. Sedangkan Yumi sendiri nampaknya tidak tahu kalau sebenarnya sahabatnya itu menyimpan rasa suka atau rasa sayang terhadap Yumi. Karena lelah, Yumi pun berlalu ke kamarnya. Sebelum ke kamarnya, dia bertemu ibunya di ruang tamu yang sedang menonton videonya sendiri, sehingga menjadikannya mereka ribut yang kemudian Yumi keluar kembali ke tempat yang membuatnya nyaman. Sembari meminum alkohol, ketika Yumi sedang frustasi dengan apa yang dialaminya hari ini, sahabatnya datang untuk menghiburnya sekaligus menenangkannya. Adegan diperlihatkan kembali ketika Yumi sedang menunggu di depan lift. Tidak sengaja, Cha mendengar percakapan Yumi di telepon. Akhirnya Cha memerintahkan asistennya untuk memerintahkan Yumi untuk memasak 20 porsi untuk tim syuting di kantornya hari ini. Yumi pun berhasil memasak dan menyiapkan untuk 20 orang tersebut. Namun tidak disangka, Yuri sengaja memesan makanan untuk 20 orang tersebut. Yumi pun merasa sangat kecewa. Melihat hal itu, Cha yang benar-benar menyukai Yumi akhirnya menghabiskan 20 porsi makanan yang telah dibuatkan Yumi itu. Yang pada akhirnya, Cha berakhir di rumah sakit karena sakit perut. Saat itulah sekretaris Cha memberitahukan Yumi bahwa direkturnya itu sekarang berada di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Yumi pun datang ke rumah sakit itu dan melihat direkturnya itu terbaring dengan lemas. Dan pada akhirnya, Yumi mengetahui alasan mengapa direkturnya menghabiskan seluruh makanannya itu. Di kesempatan ini,
Cha menanyakan hubungannya kembali dengan pria yang bersama Yumi malam itu. Akhirnya Yumi pun menceritakan semuanya sampai Cha tertidur pulas. Melihat Yumi yang merasa bersalah, Cha memanfaatkan hal itu untuk mengajaknya makan di akhir pekan. Dan hal tersebut pun membuat momen di antara mereka. Detik demi detik pun berlalu. Kencan yang bertopeng kerja pun telah dilalui bersama. Yumi yang kembali kerja di hari berikutnya datang membawakan makanan untuk Cha. Seperti biasanya di sela pembicaraannya dengan direktur, Cha memerintahkan untuk berhenti menyiapkan makanan untuknya. Adegan kembali lagi di mana Yumi mengajak Cha makan malam. Melihat hal itu, Cha tidak membuang kesempatan dan langsung mengiyakan ajakan dari Yumi dengan membawa Yumi ke rumahnya. Akhirnya mereka sampai ke kediaman Cha. Di sana, Cha memasak untuk makan malam bersama berdua. Saat memasak telah selesai, Cha memerintahkan Yumi untuk membawakan piringnya dan mengingatkannya untuk tidak memecahkan piring itu. Melihat kesempatan itu, Cha akhirnya mencium Yumi dengan sangat romantis hingga membuat Yumi tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat makan malam, tiba-tiba ayah Cha datang dan akhirnya membuat Yumi bersembunyi. Saat bersembunyi itu, Yumi menemukan sebuah kotak yang sama di ruangan Cha dan akhirnya memutuskan untuk membukanya. Pada saat membukanya, Yumi sangat kaget dan sampai menjatuhkan kembali kotak tersebut hingga suaranya terdengar sang ayah sampai dia langsung mengecek ke ruangan itu. Begitu beruntungnya Yumi ketika ayah Cha menemukan kucing di rumah Cha dan berpikiran bahwa suara tadi diakibatkan oleh kucing. Setelah selesai, ayah Cha memutuskan untuk pergi dari rumah Cha, yang kemudian Cha langsung menemui Yumi yang sedang bersembunyi itu. Karena sudah aman, Yumi akhirnya langsung pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Cha mengajak Yumi untuk ikut perjalanan bisnisnya. Di sana ia ditugaskan untuk menjadi ahli gizi dari kliennya. Di satu sisi, Haiton yang teman dari Yumi ditemui Yuri dan bertanya mengapa dia mengizinkan Yumi pergi dinas bersama Cha keluar kota. Hingga mereka mabuk bersama karena mereka sama-sama merasa frustasi. Pertemuan dengan klien pun selesai. Cha kemudian mengajak Yumi ke tempat kolam renang. Di sana Cha berpura-pura kram kakinya dan tenggelam. Dalam keadaan panik, Yumi mengoceh tentang penyumpal bapau milik Yumi hingga Cha kaget dan langsung terbangun. Karena hal itulah mereka mulai saling mengobrol dan membuat mereka semakin dekat. Perjalanan bisnis akhirnya selesai. Mereka pun kembali untuk bekerja seperti biasanya. Sepulang dari pekerjaan, Cha melihat Yumi dijemput oleh sahabatnya yang kemudian diikutinya sampai ke rumah. Di rumahnya ia bertemu Yumi dan sahabatnya itu, dan akhirnya mereka mengobrol bersama dan mencoba menyindir satu sama lain. Melihat hal itu, Yumi mencoba menengahinya dan mengajak mereka berdua untuk minum bersama. Sampai akhirnya mereka mabuk bersama. Yumi mencarikan supir untuk keduanya pulang. Namun Cha tidak mau pulang dan kemudian tidur di rumah Yumi. Cha yang ditinggalkan di rumah Yumi bersama adiknya akhirnya memutuskan mengajak adik Yumi untuk bermain di taman. Namun hal tersebut tidak sengaja dilihat oleh ayah Cha di jalan dan berpikiran yang aneh-aneh kepada Cha. Cha yang merasa sudah lelah akhirnya memutuskan kembali ke rumah dan kembali mengurusi Donggu adik Yumi itu. Sampai akhirnya Yumi pulang ke rumah dan meminta maaf ke Cha sudah merepotkannya. Namun Cha membalasnya dengan kecupan manis di bibir Yumi. Detik demi detik pun berlalu. Ketika Cha sedang meeting, tiba-tiba ia dipanggil oleh ayahnya dan memperlihatkan foto-foto Cha dengan ahli gizi itu. Ayahnya pun menanyakan hubungan dengan gadis itu. Dan akhirnya Cha pergi karena merasa terusik, yang kemudian Cha menemui Yumi untuk berbicara empat mata dengan Yumi. Di dalam pembicaraannya itu pun mereka mengakui apa yang mereka rasakan sebenarnya. Namun hal tersebut diketahui oleh Yuri
yang kemudian dia akan langsung melabrak mereka berdua. Tiba-tiba sahabat Yumi datang dan menghentikan Yuri itu. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Cha mengantarkan Yumi pulang. Sampainya di rumah, masing-masing dari mereka memikirkan satu sama lain. Kembali beralih ketika ayah Cha tiba-tiba datang menghampiri kafe milik keluarga Yumi. Dia melihat Donggu dan tersenyum, kemudian mencoba mengambil rambut Donggu untuk tes DNA. Namun hal tersebut diketahui oleh ibu Yumi yang datang untuk menghentikannya, yang pada akhirnya membuat keributan dan keriuhan yang membuat Yumi dan Cha datang untuk melerainya. Namun hal tersebut malah membuat Yumi salah paham lagi terhadap Cha. Keadaan semakin memburuk ketika Yuri yang sedang syuting tiba-tiba menangis dan kemudian membuat asumsi publik bahwa Cha telah berselingkuh dengan seorang dan melakukan hubungan satu malam, hingga membuat Yuri dan Cha terpisah. Di lain pihak, Yumi semakin kacau melihat berita-berita yang mulai bertebaran. Akhirnya Yumi yang sedang frustasi lagi dan lagi dihibur oleh sahabatnya itu. Yumi dan Cha sekarang menjadi asing. Cha yang tidak mau Yumi terkena masalah lagi karenanya memilih untuk menjauhinya. Sedangkan Yumi berhenti dari perusahaan tersebut. Sebelum berhenti dari pekerjaannya, Yumi bersama teman-teman dapurnya ke sebuah karaoke. Di sana dia sama sekali tidak menikmati momen itu. Justru ia sangat memikirkan Cha. Melihat hal itu, teman-teman Yumi pun berempati dan segera menghiburnya. Hari demi hari pun berlalu. Kini Yumi telah bekerja di tempat lain, dan Cha yang kembali menjadi laki-laki yang dingin meneruskan hidupnya dengan suasana hati yang selalu suram. Yumi yang sudah bekerja di tempat barunya, dia ditemui oleh sahabatnya. Di sana ia mengajak untuk berlibur pada akhir pekan. Pada saat mau berpamitan pulang, Hetun yang merupakan sahabatnya mengakui perasaannya kepada Yumi, dan Yumi pun meminta maaf serta memeluknya. Hal tersebut dilihat oleh Cha yang berada di belakang Yumi. Keadaan mulai tenang, gosip pun mulai mereda. Namun tiba-tiba, Ibu Yumi dipanggil oleh suatu stasiun televisi yang di sana ia membeberkan semuanya tentang hubungan Cha dengan putrinya. Hal tersebut diketahui oleh Cha dan Yumi, yang lagi-lagi membuat kegaduhan serta Yumi lagi-lagi terburuk. Cha kemudian dinasehati oleh sekretarisnya untuk mengejar kebahagiaannya. Cha pun langsung pergi mencari Yumi. Di sisi lain, Yumi langsung melabrak ibunya dan mengatakan apa yang selama ini dia rasakan, dan kemudian pergi meninggalkan ibunya. Cha yang sudah pergi kemana saja akhirnya pergi ke pantai setelah mengetahui informasi keberadaan Yumi dari sahabatnya. Sedangkan Yumi sendiri yang sudah ada di pantai tidak sengaja bertemu ibu Cha. Namun di sini ia tidak mengetahui identitas orang tersebut. Cha yang sudah sangat frustasi mencari keberadaan Yumi akhirnya pergi meninggalkan pantai itu. Dan Yumi sendiri pun datang menghampiri tempat-tempat yang pernah ia singgahi. Saat Yumi ingin memungut uang koin yang terjatuh dari tangannya, Yumi melihat sosok yang tidak asing lagi di depannya. Rupanya sosok itu adalah Cha, dan akhirnya mereka saling berpelukan dan mengakhiri hari itu dengan menghabiskan waktu bersama. Yang pada akhirnya Yumi di sini memutuskan Cha. Setelah beberapa hari berpisah, Yumi jatuh sakit dan Cha datang menemui ibunya. Di sana ibunya menyarankan untuk mengejar gadis itu. Dan film pun diakhiri dengan ibu Yumi yang diundang lagi di stasiun televisi dan mengatakan bahwa ia menyesal di televisi itu. Melihat hal itu, Yumi dan Cha yang sama-sama masih saling mencintai akhirnya pergi menuju kantor. Dan benar saja, mereka bertemu yang kemudian mereka melepaskan semua rindu dan perasaannya dengan berpelukan dan ciuman hangat. Dan film pun selesai. Akhirnya happy ending juga ya guys. Oh ya, untuk video selanjutnya mau genre apa nih guys? Jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye.